Kamu pernah memberi segalanya untuk dia. Bukan hanya waktu dan tenaga, tapi juga hatimu, perhatianmu, harapanmu, bahkan bagian dari jiwamu yang paling tulus. Kamu hadir saat dia butuh tempat bersandar. Kamu dengarkan keluh kesahnya, kamu dukung mimpinya, kamu berusaha jadi tempat pulang. Tapi apa yang kamu terima sebagai balasan? Bukan cinta yang setara, bukan kehadiran yang hangat. Justru kamu mulai merasa seperti bayangan di latar belakang hidupnya. Tidak terlihat, tidak dihargai, bahkan nyaris dilupakan. Pesan-pesanmu dibiarkan terbaca tapi tak dibalas. Kamu melihat dia tertawa dengan orang lain, memberi perhatian pada banyak hal kecuali kamu. Dan di sana kamu menunggu, dengan sabar, dengan harapan yang makin lama makin tipis. Berharap ada satu momen saja di mana dia benar-benar melihat siapa dirimu dan bagaimana perasaanmu. Tapi kenyataannya, dia tidak pernah benar-benar melihatmu. Bukan karena kamu kurang layak, tapi karena dia sudah memilih untuk tidak melihat. Dia sudah menunjukkan lewat tindakannya bahwa kamu bukan prioritas dalam hidupnya. Kamu tahu itu sebenarnya. Jauh di dalam dirimu, kamu sudah sering merasakan ada yang tidak beres. Kamu mendengar suara kecil yang berbisik bahwa kamu layak mendapatkan lebih. Tapi selama ini kamu memilih untuk membungkam suara itu. Kamu berusaha mengerti dia, kamu beri alasan demi alasan untuk menenangkan hatimu. Bahwa mungkin dia sibuk, bahwa mungkin dia butuh waktu, bahwa suatu hari dia akan berubah dan menyadari bahwa kamu adalah orang yang tepat. Namun hari ini cukup. Hari ini kamu harus memilih untuk berhenti mengabaikan kenyataan. Ini bukan lagi soal menunggu dia berubah. Ini soal menyelamatkan dirimu sendiri dari terus-menerus terjebak dalam siklus yang melelahkan dan menyakitkan. Nomor 1, berhentilah menunggu dia berubah. Kamu terus terbangun dengan harapan hari ini adalah hari di mana dia akhirnya melihat harga dirimu. Namun izinkan saya menceritakan sesuatu yang menggetarkan jiwa dan brutal. Wanita yang benar-benar menghargai kamu tidak akan pernah membuat kamu menunggu selama ini. Kamu pikir waktu dan pengabdian adalah mata uang yang suatu hari akan diubah menjadi cinta. Tapi yang sebenarnya kamu lakukan hanyalah membiayai patah hati kamu sendiri dengan harapan yang disamarkan sebagai usaha. Dan itulah mengapa hatimu terasa semakin hancur setiap kali dia mengabaikan pesanmu, menertawakan kerentananmu, menghilang saat kamu sangat membutuhkannya, dan kembali hanya untuk mencegahmu pergi. Bukan karena dia ingin mencintaimu, tetapi karena dia ingin memilikimu tanpa komitmen. Untuk menjaga kesetiaan kamu di saku belakangnya, seperti jaring pengaman saat dia mengejar pria yang bahkan tidak repot-repot membalas. Dan kamu terus menunggu. Menunggu dia melihat cahaya, menunggu dia merasakan beratnya harga dirimu, menunggu titik balik ajaib saat dia akhirnya memandangmu seolah kamu penting. Namun yang tidak kamu mengerti adalah ini. Kamu telah melatihnya untuk melihat kamu sebagai sesuatu yang bisa dibuang. Kamu mengajarinya bahwa tidak peduli seberapa sedikit yang dia berikan, kamu akan bertahan. Kamu mengajarinya bahwa diamnya akan disambut dengan kesabaran, bahwa pengkhianatannya akan disambut dengan pengampunan, bahwa usahanya yang setengah-setengah akan disambut dengan perayaan. Dan orang tidak akan mengubah apa yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya berubah ketika mereka dipaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan akses terhadap apa yang pernah mereka anggap remeh. Kamu tidak menunggu dia berubah. Kamu menghindari rasa sakit karena mengubah diri sendiri. Kamu menghindari kebenaran yang tidak mengenakan bahwa kesetiaan kamu salah tempat, bahwa cinta kamu telah dieksploitasi, bahwa keinginan kamu untuk terhubung telah menjadi kelemahan terbesar kamu, dan bahwa kamu telah salah mengira penderitaan kamu sebagai kekuatan. Namun penderitaan tanpa pertumbuhan bukanlah sesuatu yang mulia, itu sia-sia. Dan setiap kali kamu menjelaskan diri kamu kepada seseorang yang sudah mengambil keputusan, kamu menurunkan nilai kamu. Bukan hanya di matanya, tapi di matamu sendiri. Itulah kerusakan yang sebenarnya. Bukan penolakannya, tetapi penolakanmu untuk pergi. Keterpisahan yang sesungguhnya dimulai saat kamu berhenti mengejar harapan dan mulai menghadapi fakta.
Dia tidak butuh waktu, dia punya waktu. Dia tidak butuh ruang, dia punya ruang. Dia tidak butuh kejelasan, tindakannya telah berbicara. Kamu harus berhenti tawar-menawar dengan kenyataan yang sudah tertulis dengan huruf kapital tebal di setiap pesan yang tidak terjawab, dan setiap rencana yang dia batalkan, dan setiap kali dia membuat kamu merasa seperti orang yang tidak dipikirkan lagi. Dan saya tahu kamu berpikir bahwa melepaskan diri berarti bersikap dingin. Tapi ternyata tidak. Itu berarti terjaga. Itu berarti akhirnya mengambil langkah mundur dan melihatnya sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu inginkan. Artinya bercermin dan bertanya, bagian diriku mana yang terus kembali kepada orang-orang yang menyakitiku? Mengapa aku lebih setia kepada fantasi tentang potensinya daripada realitas kedamaanku sendiri? Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang pola kamu. Ini tentang luka pertama yang membuat kamu berpikir cinta harus diperoleh melalui pengorbanan. Perhatian itu harus dibeli dengan rasa sakit. Kehadiran itu harus dimohon. Di suatu tempat, seseorang membuat kamu percaya bahwa diinginkan adalah hadiah atas penderitaan. Itulah kebohongan yang harus kamu bunuh. Bukan hanya untuk wanita ini, tapi untuk setiap hubungan yang akan kamu jalin lagi. Dan ia akan menyakitkan untuk meninggalkannya. Kamu akan merasa seperti meninggalkan hati kamu sendiri. Kamu akan bertanya-tanya apakah kamu menyerah terlalu cepat. Kamu akan memutar kembali kenangan indah dan bertanya-tanya apakah kamu bereaksi berlebihan. Namun nostalgia adalah pembohong. Memori adalah sebuah filter. Rasa sakit karena meninggalkan sesuatu adalah harga dari kedamaian. Kamu tidak berutang kesempatan seumur hidup kepada siapapun hanya karena kamu berdua berbagi momen. Kamu tidak berutang masa depan kepada seseorang hanya karena mereka adalah bagian dari masa lalu kamu. Kalau dia mau berubah, dia pasti sudah melakukannya. Jika dia menghargai kamu, kamu tidak perlu menebak. Dan jika kamu tetap tinggal sekarang, mengetahui semua yang kamu ketahui, penderitaan yang menyusul bukanlah salahnya. Itu milikmu. Kamu harus menjadi lelaki yang menolak tinggal di tempat yang jiwanya perlahan-lahan sekarat. Kamu harus menjadi lelaki yang berjalan pergi, meski dengan air mata di matanya, karena dia tahu bahwa semakin lama dia tinggal, semakin jauh dia menjauh dari dirinya sendiri. Jadi apa sebenarnya yang harus kamu lakukan? Pertama, kamu harus memutuskan bahwa kedamaian kamu tidak dapat dinegosiasikan. Kamu harus menghapus kontaknya, bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk melindungi diri kamu agar tidak kembali terjerumus dalam ilusi. Kamu harus menghancurkan setiap jalur yang bisa digunakannya untuk menghubungi kamu. Karena penyembuhan membutuhkan keheningan. Kamu harus membakar surat-surat, gambar-gambar, pesan-pesan, setiap artefak cinta yang tidak pernah benar-benar ada. Kamu harus membuat rutinitas harian baru yang tidak memberi ruang bagi kekambuhan emosi. Kamu harus mengganti waktu yang biasa kamu sia-siakan untuknya dengan disiplin, dengan tujuan, dengan saudara-saudara yang meminta pertanggungjawaban kepada kamu. Kamu harus mematikan musik yang mengingatkan kamu padanya. Kamu harus berhenti menguntitnya daring, berharap menemukan makna tersembunyi dalam postingannya. Tidak ada. Berhenti melihat. Dia tidak mengirimkan sinyal. Kamu memproyeksikan makna ke dalam ketidakhadirannya karena kamu belum menerima kebenaran. Dan apa yang tidak boleh kamu lakukan lagi? Jangan pernah membenarkan sikap tidak hormat. Jangan pernah memaafkan ketidakkonsistenan. Jangan pernah mengorbankan standar kamu demi ilusi cinta. Jangan pernah mendiamkan insting kamu ketika ia mengatakan ada sesuatu yang salah. Jangan pernah meromantisir potensi seseorang jika realitinya adalah mimpi buruk. Kamu tidak ada di sini untuk memperbaiki orang. Kamu tidak ada di sini untuk membuktikan nilai kamu. Kamu di sini untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi, dan apapun atau siapapun yang menjauhkan kamu dari itu bukanlah cinta. Itu adalah gangguan yang tersamar.
Melepaskan berarti kembali ke dirimu sendiri. Untuk berhubungan kembali dengan dirimu yang dulu, sebelum dunia mengajarkanmu bahwa harga dirimu bergantung pada pilihanmu. Dan ketika kamu kembali ke diri kamu sendiri, kamu menyadari sesuatu yang mendalam. Kamu tidak pernah menunggunya berubah. Kamu sedang menunggumu. Untuk saat ini kamu akhirnya berkata cukup. Untuk saat ini kamu berhenti menyebut penderitaan sebagai cinta. Untuk saat ini kamu berhenti menyebut kebingungan sebagai tanda untuk tetap tinggal. Saat itu adalah sekarang. Lihatlah sekelilingmu. Semakin lama kamu terjebak di sini, semakin banyak kesempatan yang kamu lewatkan. Semakin banyak kedamaian yang kau korbankan. Semakin banyak energi yang terkuras. Ada kehidupan di luar dirinya. Kegembiraan tak terkira, gairah tak terkira. Namun kamu tidak akan menemukannya berdiri diam di ruangan yang sama, menatap pintu yang sama, berharap pintunya terbuka. Tidak akan. Dan semakin cepat kamu menjauh, semakin cepat kamu akan melihat betapa banyak pintu lainnya yang menanti kamu. Kamu tidak rusak. Kamu sedang mengalami terobosan. Dan rasa sakit yang kamu rasakan saat ini, itu bukanlah akhir. Itulah awal kelahiran kembalimu. Nomor 2, dia bukan hadiahnya kamu. Kamu tidak seharusnya mengejarnya. Dia seharusnya mengenali nilai kamu atau kehilangan akses selamanya. Sejak kamu lahir, dunia diam-diam membisikkan kebohongan ke telingamu. Sebuah kebohongan yang ditelan mentah-mentah oleh semua orang tanpa perlu dipertanyakan lagi, bahwa validasi seorang wanita adalah puncak harga diri kamu. Bahwa kesuksesanmu tak ada artinya jika tidak dimahkotai dengan persetujuannya. Bahwa hadiah terakhir di akhir penderitaan kamu adalah pilihannya padamu. Dan kebohongan itu telah membusukkan jiwa jutaan lelaki yang kini berjalan di muka bumi dalam keadaan hampa, putus asa, tanpa henti tampil demi senyum sekilas seorang wanita yang telah memutuskan bahwa ia tidak lagi melihat mereka seperti itu. Kamu diajari untuk memujanya, untuk memuja perhatiannya, untuk mendaki gunung harapannya yang mustahil, berharap suatu hari jika kamu cukup setia, cukup sabar, cukup pemaaf, dia akhirnya akan membuka hatinya dan membalas kamu dengan cinta. Namun mari kita hancurkan dongeng itu sekarang juga, karena selama ini ia telah menjadi kandangmu. Dia tidak pernah menjadi hadiahnya. Kamu dulu, kamu sekarang. Dan hingga kamu menghayati kebenaran itu dalam hati kamu, hingga menjadi udara yang kamu hirup dan darah dalam pembuluh darah kamu, kamu akan terus kehilangan diri kamu demi wanita yang tidak akan menyeberang jalan untuk kamu jika kamu tidak berguna bagi kebutuhan emosional mereka saat ini. Nilai seorang pria tidak diukur dari seberapa besar pengorbanannya untuk memenangkan seseorang yang jarang melihatnya. Hal itu diukur dari seberapa kejamnya ia melindungi standar-standarnya, energinya, tujuannya dan waktunya dari siapapun yang tidak pantas mengaksesnya. Wanita tidak secara hakiki jahat karena menilai pria secara berbeda. Mereka secara biologis terprogram untuk mencari pasangan yang memiliki nilai tertinggi yang tersedia. Dan jika kamu bertindak seolah-olah nilai kamu ditentukan oleh seberapa besar, kamu bersedia menderita demi persetujuannya, kamu secara otomatis memberi isyarat kepadanya bahwa kamu sebenarnya tidak yakin memiliki nilai. Dan dalam logika ketertarikan yang brutal, dia meresponsnya dengan menarik diri, tidak menghormati, mengabaikan, atau menggantikan kamu. Kamu harus menjadi pria yang kehadirannya merupakan hak istimewa, bukan kewajiban. Lelaki yang begitu terpaku pada pertumbuhannya sendiri, misinya sendiri, kode etiknya sendiri, sehingga gagasan mengemis remah-remah emosi bukan saja memalukan, tetapi menggelikan. Kamu harus membangun kehidupan kamu seperti benteng, kokoh, berdaulat dan mandiri. Dan dia menambahkan sesuatu ke dalam kekaisaran itu, atau dia dengan lembut ditunjukkan gerbangnya. Berhentilah mengejar wanita yang menunjukkan ketidakpedulian padamu.
Mulailah mengejar kebesaranmu sendiri dengan rasa lapar yang tak terhentikan, sehingga keberadaanmu memancarkan medan kekuatan yang dapat dirasakannya bahkan sebelum kamu berbicara. Dan bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Pertama, kamu menguasai pikiran kamu. Kamu memprogram ulang diri kamu setiap hari melalui buku yang kamu baca, mentor yang kamu dengarkan, dan teman-teman yang kamu ikuti. Tidak ada lagi dopamin tak berujung yang menelusuri story Instagramnya dengan harapan melihat sekilas dirimu terpantul dalam hidupnya. Tidak ada lagi pikiran yang terbuang sia-sia mengenai apa yang dilakukannya atau dengan siapa dia bersama. Kamu memfokuskan kembali setiap ons energi itu untuk menjadi pria yang bertindak, disiplin, bijaksana, dan kaya. Kamu menetapkan hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan, tidak mengejar, tidak menunggu, tidak menoleransi ketidakhormatan, tidak memberi kesempatan kedua bagi orang yang pertama kali menghinamu. Kamu menjadi sangat jujur terhadap diri kamu sendiri. Kalau dia tidak berinvestasi padamu, kalau dia tidak mendekatimu dengan semangat yang sama seperti kamu mendekatinya, maka dia bukanlah orangnya, dan bergantung padanya bukanlah kesetiaan. Itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Kamu meningkatkan tubuh kamu karena tubuh yang kuat adalah cerminan pikiran yang kuat. Kamu mendominasi keuangan kamu karena kebebasan datang dari kemandirian, bukan ketergantungan. Kamu mengolah tujuan kamu begitu dalam sehingga nilai kamu berlipat ganda, sementara tujuan dia, jika dia mengabaikan kamu, menjadi tidak relevan dengan lintasan hidup kamu. Berhentilah menangisi wanita yang mengabaikan kamu saat kamu masih tersedia, menjadi begitu tidak tersedia untuk hal-hal yang biasa-biasa saja, sehingga hanya jiwa-jiwa paling langka yang bisa melihat sekilas fokusmu. Pahamilah ini, maskulinitas sejati bukan hanya otot atau uang. Keyakinan yang diam dan tak tergoyahkan, itulah yang mengatakan, saya sudah cukup, saya selalu cukup. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, itu adalah kerugian kamu, bukan kegagalan saya. Dia akan pergi dengan bermartabat saat dia ragu-ragu. Itu tidak pernah menegosiasikan harga diri kamu. Ia tidak pernah meminta untuk dicintai. Menjadi diri sendiri begitu sempurna sehingga ketidakhadirannya tidak menimbulkan turbulensi apapun dalam misi kamu. Dan kamu harus menjalani kebenaran ini, bukan hanya sekadar mengatakannya. Kamu tidak dapat berpura-pura karena wanita secara biologis dirancang untuk mengendus secara selaras. Mereka tahu kapan seorang pria berpura-pura dan kapan dia berpegang teguh pada harga diri yang tak tergoyahkan. Ketika kamu beralih dari memandangnya sebagai hadiah, menjadi memahami bahwa kamu adalah badai, matahari, dan gunung, kamu berhenti takut kehilangan dan mulai memilih pasangan yang memberi nilai tambah pada kehidupan kamu yang sudah terpenuhi.